Dap, Oke. bulan puasa enaknya ngobrolin yang pinggir jurang. Iya, betul. Di video sebelumnya kan kita ngobrolin nih, ya teman-teman juga pasti tahu lah ya. Pertamina ini lagi kena kasus nih. Iya, jadi bahan cibiran ya. Lagi bahan cibiran, bahan hujatan. Betul. Jelang bulan puasa, ketahuan ternyata korup. Ih, ngapain aja. Coba ya Allah. Nah. Kita mencari ibadah dan pahala. Kacau sih emang ini. Nah, Dap, Pertamina ini kan menjadi sponsor utama untuk MotoGP Mandalika 2025 nih. Betul. Bakal lanjut nggak nih balapannya nih? Lanjut. Karena mereka sudah bayar hosting fee Ya, sebesar 280 miliar. yang sempet gua ingetnya itu pertamanya harus dibayarin sama Lombok kan, pemerintahnya Betul, Lombok, betul. terus pemerintah Lombok kayak, Bang, Bang, banyak APBD banget nih. Iya, APBD kita iya. nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Masa nggak bayar guru kan? lu baru ngabarin pertengahan-tengahan, kalau dari awal bisa minta dulu ke pusat kan. Saya mereka jadi nggak bisa perbaiki jalan kan, orang Lombok kasihan. Akhirnya balik lagi ya, Pertamina yang bayar, Pertamina yang bayar semuanya, tutup lagi. duit dari kita juga. Betul, makanya kita korupsi bapak-bapak. Ya, jadi sebenarnya teman-teman nggak usah takut ya, MotoGP Mandalika masih digelar. Masih digelar. Karena emang udah dibayar semuanya. Udah semua udah lunas tahun ini. Jadi nggak usah takut, meskipun agak kesel juga sih sebenarnya. Betul. 238 miliar loh itu. Kalau punya 1 triliun aja, itu bisa 4 tahun. Makanya. Ini ada 193 Triliun. Ih, Dap, mungkin kita bisa sampai berabad-abad itu Mandalika. bisa digelar, dan kalau ngayal-ngayal ya, duit Iya. segitu bisa bikin berapa sirkuit tuh, Dap? Mandalika aja itu laporannya sekitar 2,8 sampai 3 triliun lah. Ya. 3 triliun. Ada 193 triliun tahun 2024, berarti bisa bikin 60-an sirkuit. Setiap Satu provinsi bisa 2 internasional sirkuit Mandalika. Iya. Hebat. Edan aing mah. Makanya teman-teman ya, ini korupsi ini emang udah parah banget sih di Indonesia ya. Parahan sih. Ngaruh juga ke hobi-hobi kita jadinya Betul. kan. Jadinya kan kita yang demen otomotif ini jadinya kayak kesinggung aing mah. Iya, gua sih udah nyumpain yang nggak bener-bener sih, meskipun ya di bulan puasa ini kita ngedoain yang benar-benar, semoga lebih baik lah. Amin. Nah, Dap, ngomongin Pertamina lagi nih, meskipun gue agak jijik ya nyebut namanya ya. Pertamina ini kan ngesponsorin juga timnya Valentino Rossi. Betul. VR46. Betul. Tapi lu bilang sebenarnya ada perbedaan nih. Beda, karena kan yang sponsorin rata-rata sponsor yang di otomotif di balapan itu Pertamina Lubricants. Merek olinya. Olinya lebih ke, kalau di balapan MotoGP itu ke Pertamina Enduro brandnya, kalau di suka pernah ada di mobilnya Rio Haryanto atau Sean Glyle itu kan Pertamina Fastron. Oh. Betul, karena lebih ke lubrikan. Cuma tidak mau dipungkiri kalau misalnya Pertamina yang fuel ini juga sponsor, karena kalau lihat dari baju balapnya Fabio De Gantoni atau Franco Morbidelli itu ada Pertamax Turbo sebelah kiri. Mungkin sebagai co-sponsor atau mungkin dia sebagai saudara gue, lu ikut juga deh sponsorin biar si brand naik. Pastinya bakal lanjut ya programnya seperti VR46. Betul, Academy, mana programnya lagi banyak tuh Pertamina tahun ini Iya. kan. Lagi oke banget, berarti punya VR46 Master Camp yang di Indonesia gitu. Jadinya ada akademi, kemarin gue liat pembalap-pembalap muda kan. Sudah mulai diajak juga. latihan di sana. Gitu loh. Tetap lanjut sih, karena ini program yang bagus banget. Iya, programnya bagus. Cuma Iya. kan bapak-bapak itu yang bikin jadi masalah kan. Iya, Betul. itu yang sebenarnya. Kalau Iya. di tuh asal gitu. Ya. Nah, kita ngobrolin lagi juga nih, Pertamina. Sebenarnya banyak merek-merek bensin BUMN Kak, di negara lain juga jadi sponsor ya. Betul, banyak banget. Hampir semua rata-rata Asia Tenggara kayak bensinnya BUMN sih itu. Iya, kayak ambil contoh PTT ya, Itu Thailand, terus Petronas. Malaysia. Dulu di India sempat ada Indian Oil itu. Itu India MotoGP. Ngomongin soal Petronas nih ya, Petronas ini juga gua ingat salah satu pencapaiannya dia yang paling hebat adalah jadi sole suppliernya Moto2 ya sama Moto3. Iya, Ya, pernah. jadi bahan bakar resminya. Jadi itu bener-bener nih ya, orang-orang Mas Perintah dulu ya. bensin Perintah Grand Prix, ya. bensin Petronas ini bisa nih bikin bensin yang dipakai balap motor internasional, Betul, meskipun belum MotoGP ya. Iya. Terus kalau di F1 ya, teman-teman tahu lah dulu dominasinya Mercedes. Mercedes kan. Bahkan Mercedes beneran pakai Petronas gitu. Beneran pakai Petronas dia gitu. Nah, kalau merek bensin lagi, kalau kayak Shell itu mah udah Shell ya dengan Ducati dan si Ferrari itu kan udah ya emang udah mendunia ya. mendunia dan udah legend lah itu hitungannya Betul, ya. betul. Apalagi merek bensin. Nah, BP juga itu dipakai sama Honda, Repsol Honda. Oh iya. Nah, terus yang menarik lagi itu ada merek bensin balap yang nggak kita bisa beli secara umum lah. Yaitu mereknya apa yang dipakai KTM tuh? Elf. Bukan. Mobil. Bukan. ETS. Oh. ETS, bensin iya, ajaib, iya, bensin iya, ajaib. Betul. Itu bensin goib.
bensin goib tuh. Itu buat teman-teman yang mungkin inget ya, pas dulu Suzuki bisa juara 2020. Salah satunya karena pakai bensin ETS kan. Jadi ini ada merek bensin yang khusus balap. Mungkin kalau di Indonesia yang terkenal VP kali ya. Iya betul, yang bensin buat khusus buat drag race atau road race kan itu. Nah, sebenarnya sih pabrikan-pabrikan kayak Petronas, terus saya juga bikin bensin yang khusus buat balap. Iya, Cuma betul. kalau kayak ETS dan VP ini emang kayaknya ramuannya ajaib banget gitu ya. Betul. Ramuannya ajaib Dulu tuh banget. Pertamina bikin kan Pertamax Racing kan. Pertamax Racing. Tahun 100 kalau nggak salah. Iya. Itu buat pakai mobil-mobil Lamborghini, sekarang tidak dijual lagi, berarti di Pertamax Turbo makanya kan. Makanya itu dulu yang risetnya di Super Trofeo kan. Iya, Pertamax Racing itu dulu mahal bukan main itu. Yang kaleng yang khusus bentuknya itu ya. Iya, bahkan dijual di ada pom bensinnya dulu di Pondok Indah ada. Ya. Vegan gue pernah make, panas. Panas banget pasti. Ngapain sih mas pakai ginian? Ya saya terlalu cobain, tinggi. penasaran vegan Iya. saya pakai Pertamax Racing. Jadi teman-teman ya, meskipun Pertamina nih lagi ganyang lah ya, lagi rungkat bahasanya nih, tetap ada MotoGP Mandalika dan Betul. semoga dengan terungkapnya kasus korupsi ini, semoga hilang lah di Indonesia. Ya Allah, semoga korupsi itu kan kalau dipakai uangnya ya. Itu kan kalau ditol 5 tahun berapa? Satu kuadriliun. Iya. Satu orang kebagian 60 juta kali, udah sebagai 50 juta, 50 juta, 50 juta. Makanya. Masa ngapa-ngapain gitu. Ih, Sekalian deh kita ngayal dah. Kalau lu nih jadi bos Pertamina, lucu sih ini. kalau lu jadi bos Pertamina punya duit sebanyak itu, masih tetap hubungannya sama balap nih. Lu mau gimana? Bikin tim balap atau gimana? Gua akan full sekolah balap. Support sekolah balap karena concern sekolah balap itu salah satunya adalah bensin sama ban. Oh iya. Jadi sekolah balap di Indonesia akan gua bantu itu dulu. Jadi kan kalau misalnya di hulunya ini akan bagus, nanti ke atas akan bagus kan. Tinggal tinggal panen aja tuh mana balap-balap yang bagus tak kumpulin. Yang mau ke F1 ke, mau ke balap touring ke, balap motor ke, balap motocross kayak gitu. Jadi ibaratnya dikasih support dana, Iya, betul. bensin juga dibikinin pom bensin khusus lah ya. Khusus gitu. jadi supaya butuh berapa liter kalau buat balapan. Tapi beneran kepake ya, jangan pakai terlebihin. Dijualin. Dipakai malah dijualin atau dipakai Korup-korup lagi. buat harian si pemilik sekolah balapnya kan ya elah. Gue jitak sih kalau begitu sih. Gue yang turun langsung ngejitak Iya. tuh. Itu sekolah balap. Kalau gua ngayal ya, Dep, ya, punya duit sebanyak itu. Iya. Menurut gua yang di Indonesia emang sebenarnya akademi balap banyak ya. Contohnya Betul. ya Patiga Racing School, Betul. Dunia Racing Dunia School Racing gitu School. kan. Terus Bubia Rangsa juga. Betul, Ya betul. itu pengen juga sih support. Terus menurut gua nih, pasti teman-teman di daerah di luar Jawa ngerasain kurang sirkuit Betul, sirkuit pasti gue bikin. yang proper. Betul. Gitu. Sirkuit yang mirip-mirip ya kayak Sentul kecil, Bukit Besar gitu. Minimal aja dulu. sentul-sentul gede lah. Jadi agak perlu gede ya. jadinya, agak panjang gitu. Jadi bisa dipakai nggak cuma Motorsport buat jadinya. motorsport juga Pakai bisa motorsport jadinya. gitu. Itu sih yang menurut gua. Karena emang sebenarnya balapan motor di Indonesia ini emang sih secara animonya nggak kayak bola yang Betul. Tapi dia ya dibandingkan mungkin kalau misalnya balap olahraga Indonesia yang menyumbangkan prestasi, itu ada badminton gitu. Ada pernah. Ya sih balap motor tuh pasti kan paling sering juara Asia. Bener. Dan kemarin ada juara dunia juga kan, Aldi Hendra. Mahendra udah juara dunia. Jadi dengan adanya sirkuit yang proper di luar Jawa gitu, pasti banyak pembalap. Karena kan banyak pembalap luar Jawa juga yang gacor-gacor, ayam Adli kayak gitu-gitu kan. Karena kan sirkuit banyak, cuma kan kecil-kecil gitu. Bahkan standar keamanannya tuh tidak sesuai. Cuma bikin buat sekedar track day atau latihan doang. Kita bikinin yang lebih proper lah gitu. Jadi harapan gue sih bisa bikin sirkuit gitu, meskipun nggak pakai duit korupsi ya. Betul. Lanjut lagi, Dap. Kita ngobrolin apa? Apa ya? Bulan puasa gini. Udah mau Argentina nih. Nah, mungkin kita ngayal-ngayal di Argentina ya. Oke. Tungguin nanti videonya.